Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semuanya luar biasa. Puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Bertemu kembali bersama Pak Thomas Anton Wibowo dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini, Pak Anton akan mengajak kalian semuanya untuk belajar dari tema yang ketujuh, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema yang kedua yaitu tentang perkembangan teknologi sandang. Sedangkan materi yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan kali ini yaitu dari muatan PPKN. Ada 3 materi penting yang akan kita coba pelajari bersama. Yang pertama yaitu membuat daftar keragaman pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menjelaskan manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu menjelaskan perilaku yang harus dihindari dalam keragaman. Tuan anak, tema, subtema, dan materi yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan kali ini. Bagaimana? Sudah siap dan semangat untuk belajar bersama Pak Anton? Kalau sudah siap dan penuh semangat, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Anak-anakku, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu untuk membuat daftar keragaman pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dengan mengamati dan bercerita, siswa mampu untuk menjelaskan manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa menjelaskan manfaat keragaman pekerjaan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa mampu untuk menjelaskan perilaku yang harus dihindari dalam keragaman. Itu anak-anak, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Mari kita mulai pembahasan kita. Anak-anak, sekarang ayo kita mengamati. Coba kalian amati gambar di samping ini ya. Coba kalian amati gambar di samping ini. Nah, di situ terdapat gambar yang menunjukkan gambar yang menunjukkan berbagai macam jenis profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ada pemadam kebakaran, ada pilot, ada arsitek, ada dokter, ada astronot, ada fotografer, ada tentara, ada koki, ada guru seperti Pak Anton, dan juga ada polisi. Dan tentu masih banyak lagi profesi atau pekerjaan yang bisa kita lihat, kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar kita masing-masing. Anak-anakku, di lingkungan sekitar kita itu kita dapat melihat berbagai pekerjaan. Selain yang sudah ditunjukkan dalam gambar, tentu masih banyak lagi jenis profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Tadi sudah Pak Anton ungkapkan, ada pilot, ada polisi, dokter, guru, tentara, dan lain sebagainya. Setiap pekerjaan anak-anak setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya, itu pasti memiliki tugas dan peran masing-masing. Misalnya pemadam kebakaran, tugas atau perannya apa? Tentu tugas dan perannya yaitu memadamkan kebakaran yang terjadi. Itu petugas pemadam kebakaran. Pilot, tugas atau perannya apa? Tugas atau perannya yaitu mengawaki mengawaki atau menerbangkan pesawat. Itu tugas pilot.
arsitek. Nah, arsitek tentu merancang ya sebuah bangunan yang nanti akan dibangun. Tugasnya arsitek itu merancang ya, merancang bangunan yang akan dibangun. Dokter, tugas dan perannya apa? Nah, tentu tugas dan peran seorang dokter yaitu berusaha merawat dan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Misalnya guru, nah guru seperti Pak Anton, itu tugas dan perannya apa? Tentu tugas dan perannya yang pertama-tama yaitu membagikan ilmu, ya, mengajarkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan serta membimbing para siswa di sekolah untuk belajar dengan baik. Nah, anak-anak, walaupun pekerjaan itu berbeda-beda ya, jenis pekerjaannya itu berbeda-beda, tugas dan perannya juga berbeda ya, kita harus saling menghargai ya, kita harus saling menghargai dan tidak boleh membeda-bedakan setiap pekerjaan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita ketika bergaul dengan orang lain, kita harus saling menghargai orang dengan pekerjaannya ya, dan tidak boleh membeda-bedakan. Artinya apa? Artinya kita berteman dengan siapa saja ya, dengan orang yang pekerjaannya apa saja ya, yang penting pekerjaannya itu halal dan pekerjaan itu baik adanya ya. Nah, bisa menjadi teman kita. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, sekarang ayo kita menulis anak-anak ya. Sekarang kita menulis lah. Anak-anak, di lingkungan sekolah, nah, di lingkungan sekolah kita pasti juga terdapat keragaman pekerjaan yang dilakukan warga sekolah ya. Ada perbedaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang ada di sekolah. Nah, apa saja jenis pekerjaan yang ada di sekolahmu? Ayo, coba ingat-ingat. Jenis pekerjaan apa saja yang ada di sekolah kita? Nah, di sini Pak Anton akan menampilkan sebuah tabel yang menunjukkan pekerjaan di sekolah dan apa yang menjadi tugasnya ya. Yang pertama, tentu kepala sekolah ya, tugasnya apa? Tugasnya yaitu memimpin anak-anak dan mengatur keseluruhan proses kegiatan di sekolah. Itu tugas kepala sekolah, memimpin dan mengatur. Guru, nah, tugasnya tadi apa? Tadi sudah Pak Anton katakan, guru tugasnya itu mengajar murid. Yang mengajar apa? Mengajar ilmu pengetahuan dan juga keterampilan, serta membimbing anak-anak dalam belajar. Itu tugas utama dari seorang guru. Yang ketiga, petugas tata usaha. Ya, tugasnya apa? Tugasnya tentu mengatur segala urusan administrasi sekolah. Petugas satpam, nah, yang ada di sekolah, itu tugasnya apa? Tentu tugasnya menjaga keamanan sekolah. Yang kelima, ya, contohnya petugas kebersihan. Tugasnya apa? Tentu tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Ya, walaupun menjaga dan merawat kebersihan sekolah itu adalah tugas seluruh warga sekolah, namun petugas kebersihan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, kalian bisa menambahkannya di nomor yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah. Nah, itu anak-anak jenis pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah. Cukup beragam kan? Cukup berbeda kan? Namun walaupun jenis pekerjaan yang ada di sekolah itu berbeda, tetap ingat saling menghargai dan saling menghormati. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang ayo kita membaca. Nah, tentu anak-anak, kamu pernah bermain bersama dengan teman di sekitar rumah kalian ya. Tentu kalian pernah bermain dengan teman-teman di sekitar rumah kalian. Nah, anak-anak, di sini Pak Anton ada sebuah cerita. Ayo kita baca ceritanya ya. Nah, begini ceritanya. Nina, Deli, dan Lani berteman baik. Pada waktu-waktu tertentu mereka bermain bersama. Ketika mereka bermain,
mereka mengenakan pakaian sehari-hari yang sesuai untuk bermain. Deli selalu mengenakan kerudung dan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan Lani mengenakan kaos lengan pendek dan celana yang panjang. Nina mengenakan kaos pendek dan celana yang panjangnya di bawah lutut. Nina, Deli, dan Lani berteman dengan baik. Mereka bermain dengan rukun. Mereka juga saling menolong, bekerja sama, dan saling menghargai. Nah, itu ceritanya, Nana, ya, cerita tentang Nina, Deli, dan Lani, ya. Walaupun mereka itu berbeda, khususnya cara berpakaiannya, tetapi mereka berteman baik. Mereka selalu bermain bersama dengan rukun, saling menolong, saling bekerja sama, dan saling menghargai. Anak-anakku, dari cerita tadi, apa yang bisa kita pelajari untuk diri kita? Nah, anak-anak, yang dapat kita pelajari yaitu tentang menghargai keragaman yang ada. Nah, tadi sudah diceritakan bahwa mereka itu berbeda, ya, cara berpakaiannya berbeda, tetapi mereka saling menghargai dalam keragaman mereka. Nah, lalu anak-anak, apa sih manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar itu? Manfaatnya apa? Nah, mari kita lihat manfaat menghargai keragaman di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, manfaatnya apa? Menumbuhkan sikap saling menghormati. Ya, kalau kita bisa menghargai keragaman di sekitar kita, maka itu akan menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, ya, antar sesama, walaupun berbeda, tetapi tetap bisa toleransi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menciptakan kerukunan, ya. Kalau orang itu bisa saling menghargai keragaman atau perbedaan yang ada, pasti akan menciptakan kerukunan di antara mereka. Tetapi kalau tidak siap menghargai, maka yang tercipta bukanlah kerukunan, tapi malah perpecahan atau permusuhan. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan, ya. Jika bisa saling menghormati, bisa toleransi, bisa rukun, dan akhirnya nanti itu bisa menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, ya. Itu anak-anak manfaat dari menghargai keragaman di lingkungan sekitar kita. Anak-anakku, sekarang ayo kita mengamati. Anak-anak, setiap benda yang kita gunakan sehari-hari tidak lepas dari jasa orang lain. Nah, sekarang coba di rumah kalian masing-masing amati, ya, amati atau pegang, ya, salah satu benda saja yang ada di sekitar tempat kalian belajar. Ini Pak Nun beri contoh, misalnya seragam yang kalian pakai ketika sekolah atau ketika mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Nah, anak-anak, seragam yang kita pakai ke sekolah itu atas jasa banyak pihak, ya. Yang pertama, atas jasa petani kapas, ya kan? Kan bahan yang dipakai untuk membuat pakaian kita kan dari serat kapas, kan? Nah, ya, dipintal nanti menjadi benang, lalu dijahit, ya, ditenun, dijahit menjadi sebuah seragam. Selain itu, selain petani kapas, juga ada pekerja pabrik, ya, pabrik konveksi atau pabrik pembuatan kain dan pakaian. Misalnya pemotongnya, penjahitnya, dan para pekerja-pekerja lainnya yang bekerja di pabrik pembuatan kain atau pakaian tersebut. Selanjutnya, juga ada jasa pedagang pakaian. Jadi anak-anak, setiap benda yang kita gunakan sehari-hari itu tidak pernah lepas dari jasa banyak orang. Nah, misalnya tadi seragam tadi, ya, banyak pihak yang berperan di situ, petani, pekerja pabrik, pedagang, ya, sehingga
pakaian itu bisa sampai di tangan kita dan kita pakai untuk sekolah, ya. Nah, anak-anak, di sekitar kita juga terdapat beragam pekerjaan, ya. Di sekitar kita juga terdapat beragam pekerjaan. Nah, keragaman pekerjaan tersebut harus kita hargai, ya. Panen ulangi lagi. Keragaman pekerjaan tersebut harus kita hargai. Nah, sekarang coba amati pekerjaan di sekitarmu. Ya. Amati aneka pekerjaan yang ada di sekitarmu. Lalu tuliskan jasa yang kamu peroleh dari pekerjaan tersebut, ya. Coba ayo sekarang amati pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di sekitarmu, atau yang pernah kamu lihat ketika kamu di jalan, ketika kamu berada di luar rumah. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kalian amati. Nah, di sini Pak Nun berikan contoh, misalnya guru. Ya, guru, jasa yang kita peroleh apa dari pekerjaan seorang guru itu? Jasanya apa? Yaitu mendapatkan pengajaran ilmu dan keterampilan. Itu yang kita dapatkan dari seorang guru, ya. Dokter, ya, misalnya dokter, pekerjaan dokter. Jasa apa yang kita peroleh? Tentu kita mendapatkan perawatan kesehatan, sehingga orang-orang yang sakit atau ketika kita sedang sakit, kita bisa mendapatkan kesembuhan atau kesehatan dari jasa seorang dokter. Polisi, jasa apa yang kita peroleh dari seorang polisi, anak-anak? Nah, apa jasanya? Mendapatkan keamanan diri dan keamanan lingkungan, ya. Itu termasuk jasa yang bisa diberikan oleh pekerjaan yang namanya polisi, ya. Karena polisi tugasnya itu menjaga keamanan setiap manusia dan lingkungan sekitarnya. Itu tugasnya polisi, dan itu jasa untuk kita, ya. Yang keempat, contohnya misalnya pedagang sayur, yang mungkin setiap pagi, sore atau siang lewat di depan rumah kita, ya. Melijo istilahnya. Jasanya apa? Dari tangan mereka kita bisa mendapatkan sayur-sayuran untuk memasak. Itu jasanya, ya. Ya, kita tidak repot harus pergi ke pasar, atau kita tidak repot harus menanam sayur sendiri, tetapi dengan jasa para pedagang sayur kita bisa mendapatkan sayur-sayuran untuk memasak. Kelima, misalnya montir atau orang yang bekerja di bengkel, ya. Nah, kita bisa mendapatkan jasa perbaikan kendaraan bermotor yang kita miliki. Itu anak-anak jenis pekerjaan dan juga jasa yang bisa kita peroleh dari jenis-jenis pekerjaan tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak, ya. Nah, sekarang coba ayo kita berdiskusi. Kalian bisa berdiskusi dengan anggota keluarga kalian di rumah, ya. Nah, setiap orang itu pasti memiliki cita-cita, bukan? Ayo, coba diskusikan dengan anggota keluargamu. Tanyakan kepada kakakmu bisa, kepada adikmu bisa, atau kepada saudaramu yang ada di rumah. Cita-citanya apa? Ya, setiap orang itu pasti memiliki cita-cita. Nah, apakah kamu juga memiliki cita-cita? Pak Anton yakin pasti kalian juga memiliki cita-cita. Apa itu cita-cita, anak-anak? Cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai di masa depan. Cita-cita, ya, sekali lagi, cita-cita ada suatu harapan, suatu keinginan yang akan kita capai di masa depan. Cita-cita itu akan menjadi tujuan hidup kita, akan menjadi tujuan hidup kita. Agar kita apa? Agar kita terus belajar, terus berusaha untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Misalnya kalian bercita-cita menjadi seorang dokter. Itu menjadi tujuan hidup kita, menjadi seorang dokter. Maka hal itu akan memotivasi kita untuk terus belajar dengan rajin agar kita bisa meraih cita-cita menjadi seorang dokter, ya. Nah, anak-anak, tentu akan selalu ada perbedaan, ya. Perbedaan cita-cita antara kita dengan orang lain, ya. Kita dengan orang di sekitar kita. Namun perbedaan itu, ya, harus kita hargai sehingga kita tetap bisa menjaga kerukunan yang ada. Lah, anak-anak, lalu hal-hal apa yang harus kita hindari
supaya kita tetap bisa menjaga kerukunan walaupun kita berbeda cita-cita dengan orang-orang di sekitar kita. Apa yang perlu kita hindari? Yang pertama, anak-anak, memandang rendah cita-cita orang lain. Itu yang harus kita hindari. Memandang rendah cita-cita orang lain, meremehkan cita-cita orang lain. Ya, itu harus kita hindari. Hal yang harus kita hindari yang kedua yaitu mengejek cita-cita orang lain. Oh, apa itu? Cita-cita kok pengen jadi seorang pedagang, kan enakan menjadi seorang polisi. Nah, itu namanya mengejek ya. Itu harus kita hindari. Yang ketiga, membeda-bedakan teman berdasarkan cita-citanya. Ya, membedakan teman berdasarkan cita-citanya itu juga harus kita hindari ya. Kita berteman dengan siapa saja walaupun cita-citanya itu berbeda, kita tetap berteman dengan rukun ya. Nah, itu anak-anak hal-hal yang harus kita hindari untuk menjaga kerukunan walaupun ada perbedaan cita-cita di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, anak-anak. Nah, saya kira cukup sekian anak-anak ya untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini. Apa yang dapat kita refleksikan? Apa yang dapat kita renungkan untuk kita dari pembelajaran kita kali ini? Ya, anak-anak, semoga dengan pembelajaran kita kali ini ya kita semakin bisa menghargai keberagaman atau keragaman yang ada di sekitar kita. Harapannya dengan menghargai keragaman yang ada, hidup di sekitar kita menjadi lebih rukun dan tercipta persatuan serta kesatuan ya. Itu harapannya, itu makna dari pembelajaran kita kali ini, yaitu kita menghargai keragaman yang ada di sekitar kita agar tercipta kerukunan dan kesatuan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari materi pembelajaran kita kali ini? Yang dapat kita simpulkan anak-anak bahwa ada aneka keragaman atau perbedaan pekerjaan, cara berpakaian, cita-cita, dan aneka keragaman lainnya yang ada di sekitar kita. Ya, lalu bagaimana sikap kita berhadapan dengan keragaman atau perbedaan yang ada? Sikap kita harusnya bagaimana? Nah, anak-anak, sikap kita ya, kita harus saling menghargai keberagaman atau keragaman yang ada agar tercipta apa? Agar tercipta toleransi, agar tercipta kerukunan, agar tercipta persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Harapannya dengan terciptanya toleransi, kerukunan, persatuan dan kesatuan, hidup kita menjadi damai dan nyaman. Itu anak-anak pembelajaran yang bisa kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Pak Anton mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berusaha dengan rajin untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Pak Anton juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mengusahakan sedemikian rupa untuk kelancaran pembelajaran anak-anak di rumah. Semoga Tuhan memberkati kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain.